Every time I pull my hair out, was any out of fear that you'll find me ugly and one day you'll disappear. 'Cause what's the point of crying? It was never even enough. Did you ever want me? Was I ever good enough? But boys are layup. But boys are layup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Taskiatus Syarifah, NIM 234130305001, Program Studi Psikologi Islam, kelas Psikologi Islam 3, tahun 2023. Baik, di sini saya akan memaparkan jawaban dari ujian tengah semester pada mata kuliah Desain Training yang diampu oleh Bapak Nuzul Ahadianto, SPSI, MSI. Apa sih definisi pelatihan? Ada dua tokoh yang mendefinisikan pelatihan itu sendiri. Yang pertama, Walter Dick dan kawan-kawan mendefinisikan pelatihan sebagai pengalaman belajar yang sengaja dirancang agar dapat membantu peserta dalam menguasai kompetensi yang belum dimiliki sebelumnya. Dan yang kedua dikemukakan oleh Smith dan Ragan. Mereka mendefinisikan pelatihan sebagai pengalaman pembelajaran yang memfokuskan pada upaya individu untuk memperoleh keterampilan yang spesifik dan dapat segera digunakan. Menurut saya sendiri, pelatihan merupakan suatu proses yang terencana dan sistematis untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan seseorang atau kelompok dalam melakukan tugas tertentu dengan baik dan efektif. Adapun manfaat dari diselenggarakannya suatu program pelatihan merupakan sebagai upaya peningkatan pengetahuan, keterampilan, sikap yang diperlukan oleh karyawan untuk melakukan tugas dan pekerjaan secara lebih efektif dan efisien. Program pelatihan juga bermanfaat untuk digunakan dalam mengatasi masalah kinerja yang dihadapi oleh sebuah perusahaan. Adapun hambatan yang sering muncul ketika suatu program pelatihan dilaksanakan diantaranya yang pertama, kurangnya perencanaan yang matang, seperti analisis kebutuhan yang kurang tepat, tujuan pelatihan yang kurang jelas, kurikulum yang tidak relevan, serta jadwal yang terlalu padat sehingga peserta sulit menyerap materi karena waktu yang terbatas. Yang kedua, ada sumber daya yang terbatas, yakni anggaran yang tidak mencukupi serta fasilitas yang tidak memadai. Dan yang ketiga, ada partisipasi peserta yang rendah, yakni diantaranya ada motivasi yang kurang, konflik jadwal, serta ketidaknyamanan dengan metode pelatihan, sehingga metode ini kurang menarik atau tidak sesuai dengan gaya belajar peserta. Dan yang keempat, ada evaluasi yang tidak efektif, yang mana ada di antaranya yakni alat evaluasi yang tidak tepat, serta kurangnya tindak lanjut. Jadi, hasil evaluasi tidak digunakan untuk perbaikan program pelatihan berikutnya. Dan yang terakhir ada faktor eksternal, yang mana ada perubahan kebijakan organisasi yang membuat kebijakan dapat mempengaruhi pelaksanaan pelatihan, dan kondisi darurat seperti bencana alam atau pandemi yang dapat mempengaruhi jalannya jadwal pelatihan. Adapun beberapa indikator yang menunjukkan bahwa suatu program pelatihan dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Saya akan menyebutkan 4 di antaranya. Yang pertama, mampu memfasilitasi peserta dalam mencapai tujuan program pelatihan. Yang kedua, mampu memotivasi peserta dalam proses pelaksanaan pelatihan secara berkesinambungan. Dan yang ketiga, program pelatihan mampu meningkatkan daya ingat peserta terhadap pengetahuan dan keterampilan yang telah dilatihkan.
Dan yang terakhir, program pelatihan mampu mendorong peserta untuk menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang telah dikuasai ke dalam dunia kerja. Adapun syarat yang harus dipenuhi untuk menciptakan suatu program pelatihan yang efektif, diantaranya program pelatihan harus didasarkan pada kebutuhan atau masalah yang dihadapi oleh suatu perusahaan. Kemudian program pelatihan juga harus didasarkan pada tujuan atau kompetensi yang perlu dimiliki oleh peserta. Lalu instruktur harus memiliki kualifikasi yang baik dan kompeten dalam bidang yang dilatihkan. Dan yang terakhir, program pelatihan juga harus dievaluasi secara berkesinambungan agar program pelatihan bisa ditingkatkan menjadi lebih baik lagi. Model EDI sendiri terdiri dari 5 huruf. Yang pertama A, yakni analisis. Analisis diartikan sebagai sebuah proses mendefinisikan apa yang dipelajari oleh peserta. Jadi sebelum menentukan apa yang harus dipelajari, kita perlu melakukan beberapa kegiatan, di antaranya melakukan analisis kebutuhan, mengidentifikasi masalah, serta melakukan analisis tugas. Yang kedua ada D, yakni desain atau merancang. Yakni pada tahap ini merupakan suatu proses perancangan program pelatihan, yang mana mencakup seperti penentuan tujuan pembelajaran, pemilihan metode pembelajaran, pengembangan materi pelatihan, serta pembuatan rencana evaluasi. Yang ketiga ada D, yakni development atau pengembangan. Jadi pada tahap ini materi pelatihan yang sudah dirancang itu dibuat secara nyata. Langkah ini digunakan dalam penyampaian materi atau substansi program pelatihan, seperti bisa berupa presentasi, video, atau simulasi. Dan yang keempat ada I, yakni implementasi. Jadi pada tahap ini merupakan tahap pelaksanaan pelatihan, yang mana semua yang sudah dipersiapkan harus diimplementasikan. Yakni seperti materi pelatihan harus disampaikan kepada peserta, baik secara tatap muka, online, atau kombinasi keduanya. Yang terakhir ada evaluasi, yang mana pada tahap terakhir ini digunakan untuk mengukur sejauh mana tujuan program pelatihan dapat tercapai dan digunakan secara efisien. Analisis kebutuhan pelatihan atau yang biasa disebut dengan TNA, yakni Training Needs Analysis, merupakan serangkaian aktivitas yang dilakukan untuk mengidentifikasi masalah dan isu-isu tentang kinerja untuk menentukan apakah pelatihan merupakan solusi yang tepat untuk mengatasinya. Analisis kebutuhan pelatihan juga merupakan langkah awal yang krusial dalam pengembangan sumber daya manusia. Dengan melakukan analisis yang tepat, perusahaan dapat memastikan bahwa pelatihan yang diberikan memberikan manfaat maksimal bagi karyawan dan perusahaan secara keseluruhan.